Sepanjang nyawa masih ada dan belum sampai di tenggorokan, kita masih memiliki kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Kita masih punya kesempatan untuk melakukan pertobatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Baca Buku Bersama Kajian Magnet Rezeki. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita sudah masuk di bab 21 dengan tema detoks rezeki. Seperti apa detoks rezeki? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi ini bisa membantu membalik seluruh kehidupan Anda. Ibarat orang yang salah jalan, kita tersadar, tinggal belok, balik arah. Mudah-mudahan materi detoks rezeki ini bisa membantu kita semua menjadi dekat dengan Allah. Terutama yang secara pribadi banyak sekali berbuat salah, saya pastinya, sehingga rezeki kita dimudahkannya. Ada banyak sekali yang menyesali dosa-dosa yang pernah mereka lakukan, dan lebih banyak lagi yang tidak mengetahui perisai rezekinya. Mereka hanya mengerti tentang kenapa hidup susah, kenapa hidup jadi ribet, kenapa rezeki jadi seret, kenapa hidup tidak mudah dijalani, kenapa Allah tidak adil. Banyak orang di luar sana yang tidak sadar bahwa seluruh sebab yang terjadi dalam kehidupannya hanyalah perisai rezeki yang sangat dicintainya, sehingga mereka tidak merasa telah melakukan kesalahan. Maka bagi Anda yang menghubungi saya secara pribadi dan mengatakan betapa hina diri Anda ketika mendengarkan materi tentang jodoh terbaik, tentang cacat yang sempurna, tentang materi-materi berkaitan yang sudah saya sampaikan, dan mendapatkan cerita betapa banyaknya orang bersalah dan kemudian berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Saya ucapkan selamat karena Anda telah menyadari adanya perisai rezeki. Kesadaran Anda akan kesalahan adalah rezeki itu sendiri. Kesadaran bahwa kita berbuat salah itu adalah rezeki yang tidak ternilai. Siapa sih manusia yang tidak pernah berbuat salah? Siapa sih yang tidak pernah berbuat dosa? Dan sebaik-baiknya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang sejarah, ada banyak sekali kisah tentang orang-orang yang berdosa lalu berbalik arah, yang kemudian Allah tinggikan derajatnya. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam merasa tangannya sangat hina karena memukul seseorang yang dia bela dalam konflik antara salah seorang dari kaumnya, Bani Israel, dan pengawal Fir'aun yang akhirnya terbunuh. Nabi Musa alaihissalam merasa sangat bersalah karena telah membunuh. Dalam surah Al-Maidah ayat 32 Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Sebaliknya, setelah seseorang menghidupkan jiwa seseorang, maka dia sama saja menghidupkan seluruh jiwa manusia. Subhanallah. Kehidupan yang dianggap hina oleh Nabi Musa alaihissalam berbalik arah menjadi kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan untuk beliau. Hingga akhirnya beliau diangkat menjadi nabi. Jadi Nabi juga pernah berbuat salah, tapi ketika kemudian menyadari kesalahannya, Allah angkat derajatnya dengan menjadi Nabi. Nabi Yunus alaihissalam ketika tidak sanggup menghadapi kaumnya, akhirnya melarikan diri. Padahal dia diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwahi mereka. Di kemudian hari, dalam perut ikan paus yang besar, Nabi Yunus alaihissalam menyadari kesalahannya. Gema doanya masih terdengar sampai saat ini, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Nabi Yunus alaihissalam menyadari dosa-dosa yang dilakukannya ketika itu. Nabi Adam alaihissalam ketika takdirnya masuk ke surga, tetapi tergoda dan kemudian diturunkan ke bumi, maka sepanjang kehidupannya pun berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, sungguh kami menjadi orang yang merugi. Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Kisah Nabi Adam alaihissalam adalah kisah pengampunan, kisah pertobatan di sepanjang kehidupannya. Beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sekarang Anda yang membaca buku ini pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, pernah durhaka kepada orang tua, pernah menghancurkan terumbu karang, akan ada terumbu karang baru. Insya Allah, buat Anda yang mungkin sudah membaca materi jodoh yang terbaik, dan kemudian merasa sangat terpukul, apa begitu panas? Apa saya begitu hina karena pernah berzina dengan kehidupan saya sebelumnya? Bersyukurlah karena nyawa kita belum sampai ke tenggorokan. Nyawa kita masih bisa membaca buku ini, mendengarkan buku ini, belum sampai ke tenggorokan. Jadi, masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan ingin memberikan pesan bahwa hukumannya adalah dirajam sampai mati. Itu memang benar. Itu seakan-akan menunjukkan bahwa dosanya sangat besar. Karena selama ini kita tidak pernah menganggap bahwa itu adalah dosa. Ya, iyalah dosa, tapi kita tidak pernah menganggap bahwa dampaknya begitu besar terhadap kehidupan dunia dan akhirat kita. Kita menganggap nantilah minta ampun kepada Allah bersamaan dengan minta ampun kepada manusia. Kemudian dosa-dosa kita akan diampuni? Tidak sesederhana itu. Ketika kita sadar itu adalah dosa yang sangat besar, maka itu adalah rezeki yang luar biasa buat kita. Ketika kita sadar itu adalah dosa yang sangat besar, maka itu adalah rezeki yang luar biasa buat kita. Mungkin selama ini Anda menganggap bahwa dulu pernah berbuat kesalahan yang sangat besar. Pantas saja rezeki saya hancur seperti ini. Untuk itu, ayo kita bergabung bersama-sama dengan kafilah pertobatan. Dengan kafilah orang-orang yang sadar akan dosanya, kafilah para nabi yang mengakui dosa, kafilah orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak sekali kisah tentang mereka yang sadar akan dosa-dosanya. Bahkan kekuatan kesadaran akan dosa ini yang akhirnya membuat Umar bin Khattab mendapatkan hidayahnya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ingatlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Masya Allah. Detok rezeki part 1 kita cukupkan sekian karena masih ada banyak sekali pembahasan tentang detoks rezeki ini di bab 21. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat baca buku bersama kajian makna rezeki ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.